Diduga akibat korsleting listrik, sebuah angkutan kota di Lombok Timur tiba-tiba mengalami kebakaran hebat. Badan Pengawas Pemilu Lombok Tengah temukan sejumlah dugaan pelanggaran saat proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Ya, apa kabar pemirsa? Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan. Bersama saya Hidayat Adias, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi utama kami pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah angkutan kota di Lombok Timur tiba-tiba mengalami kebakaran hebat. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa kebakaran tersebut sempat membuat panik penumpang dan juga warga sekitarnya. Kobaran api membumbung tinggi membakar angkutan kota di Simpang 4, Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Meski tidak ada korban jiwa, namun insiden ini mengakibatkan angkutan kota ini ludes terbakar dan sempat membuat panik penumpang serta warga sekitar. Peristiwa kebakaran ini berawal saat angkutan kota yang dikemudikan Alfian, 30 tahun, tiba-tiba mogok di tengah jalan saat memuat penumpang. Sopir mencoba mendorong mobil setelah mengecek bagian mesin dan karburator mobil, namun tak disangka muncul percikan api dari selang minyak yang lupa dipasang, sehingga mengakibatkan api semakin besar menghanguskan angkutan kota. Warga sekitar yang melihat kejadian ini berupaya membantu memadamkan api, namun api baru bisa dipadamkan setelah satu unit mobil kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tapi dia berhenti di perempatan, tiba-tiba kayaknya dibuka karbunya, pelang karbonnya, tiba-tiba keluar api, terus bunyi dia, dilihat api. Ya, terus penumpangnya itu tempat kaca, dia bisa buka pintunya. Nah, terus saya selamatin penumpangnya, terus motor ini didorong sampai sini, terus saya bawa kabur penumpangnya ke rumahnya, katanya Melayu, saya anter. Baliknya saya lihat ini masih kecil sapinya waktu saya anter penumpangnya itu. Mobil ini kondisi jalan, Pak? Enggak. Oh, sedang berhenti. Sementara itu petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi mobil ke badan jalan sehingga tidak mengganggu lalu lalang kendaraan yang melintas di jalan raya ini. Akibat kebakaran ini, pemilik mobil diperkirakan mengalami kerugian material puluhan juta rupiah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Lombok Tengah temukan sejumlah dugaan pelanggaran saat proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ke KPU Lombok Tengah. Badan Pengawas Pemilu Lombok Tengah menemukan dugaan pelanggaran pemilu saat proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah ke KPU. Bawaslu melihat adanya dugaan pelanggaran pada masa bakal paslon yang ikut mendaftar ke KPU, diantaranya sejumlah unsur perangkat desa, mulai dari kepala desa hingga kadus. Selain itu penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan plat merah hingga melibatkan anak-anak saat proses pendaftaran. Keterlibatan sejumlah massa yang tidak boleh berpolitik praktis ini dinilai telah melanggar kode etik pemilu. Sebelumnya Bawaslu mengklaim bahwa himbauan telah disampaikan kepada partai pengusung paslon baik secara langsung maupun tertulis. Selanjutnya Bawaslu akan mendalami persoalan ini dan jika terbukti melanggar maka akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, sanksi yang diberikan juga disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Padahal ini sebelum proses pendaftaran ini, kami dari Bawaslu sudah mengirimkan himbauan, baik lisan maupun tertulis, kepada partai pengusul untuk tidak ada pelibatan unsur-unsur yang dilarang tersebut, gitu, dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara pada proses-proses politik seperti ini. Gitu. Cuman memang dari hasil pantauan tadi teman-teman pengawas di lapangan masih ada yang terlihat seperti itu akan segera kita proses. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Guna mewujudkan Pilkada Jurdil, Bawaslu Lombok Barat awasi ketat netralitas kepala desa Pilkada serentak 2024.
Untuk memastikan netralitas dan integritas para kepala desa di Lombok Barat pada Pilkada Serentak 2024, diawasi ketat Bawaslu Lombok Barat. Bawaslu Lombok Barat menekankan pentingnya peran kepala desa yang paling dekat dengan masyarakat untuk menjaga netralitas pilkada. Netralitas kepala desa sangat krusial dalam pelaksanaan pilkada. Serentak 2024 ini supaya pilkada ini juga berjalan dengan aman, lancar, berintegritas, berwibawa, tentu juga harus melibatkan segala unsur. Nah, termasuk salah satunya itu adalah kepala desa. Ketua Forum Kepala Desa Gunung Sari Batu Layar Abdul Haris menegaskan, pihak desa yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya dengan bebas dan adil. Bahkan mereka meminta Bawaslu memfasilitasi adanya penyampaian visi misi calon kepala daerah kepada semua kades di Lombok Barat. Kedati banyaknya juga kepala desa yang menolak menandatangani fakta integritas dan netralitas. Insya Allah, rekan-rekan kepala desa ini akan menjaga netralitas di wilayah masing-masing. Harap nanti ke depannya, bahkan kalau bisa Bawaslu memfasilitasi kami. Ya, memfasilitasi kami untuk dialog bersama semua calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat. Kami hadir di sana semuanya. Komitmen Bawaslu dan para kepala desa di Lombok Barat untuk menjaga kelancaran dan integritas Pilkada Serentak 2024 agar terwujud pilkada yang jurdil. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali ini Aceh Winda ya, ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow, morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali ini Aceh Winda ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Puluhan ribu pendukung dan simpatisan antarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Fud Saifuddin dan Aherudin Sidik atau Fud Aher mendaftar ke KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Pendaftaran bakal Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Saifuddin dan Aherudin Sidik ke KPU Sumbawa Barat menjadi sorotan dengan kehadiran 12.000 sepeda motor yang memadati jalan-jalan utama di kota Taliwang. Rombongan besar ini bergerak dari posko Balai Santong menuju kantor KPU melalui rute kawasan KTC, Jalan Utama Menala, Sampira, dan Bugis diiringi yel-yel kemenangan oleh ribuan massa. Pasangan Fud Aher tampak berdiri di atas mobil sambil melambai kepada pendukung yang memenuhi jalanan. Setiba di KPU, pasangan ini disambut oleh para komisioner KPU dan Bawaslu Sumbawa Barat. Setelah melalui proses verifikasi, seluruh berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh KPU. Pasangan Fud Aher menyampaikan berkas pendaftaran telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh KPU. Selanjutnya pasangan ini akan mengikuti pemeriksaan kesehatan di tingkat provinsi sebelum penetapan calon pada 23 September 2024. Visi dan misi pasangan Fud Aher yang berfokus pada menjadikan Sumbawa Barat lebih hebat dan bermartabat akan dijalankan jika mereka terpilih nanti. Selain itu, pasangan ini juga berkomitmen untuk memanfaatkan keberadaan tambang di Sumbawa Barat demi kemaslahatan masyarakat lokal.
program visi misi kami untuk menjadikan KSB hebat bermartabat sudah kami serahkan dan dinyatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga nanti kalau ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati, insya Allah visi misi ini harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun keluarga. Paslon Food Aher berencana untuk membangun Balai Latihan Kerja atau BLK guna melatih putra-putri Sumbawa Barat agar memiliki keterampilan dan menjadi tenaga kerja utama di sektor tambang. Dari Sumbawa Barat, Topani Swandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ribuan pendukung dan simpatisan antarkan paslon paket harum Mohan Roliskana dan Mujibur Rahman mendaftar ke KPU Kota Mataram pada hari terakhir pendaftaran. Sekitar 5.000-an pendukung simpatisan dan pimpinan partai politik pengusung yakni Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, dan PKB antarkan paket harum jilid 2 Mohan Roliskana Mujibur Rahman mendaftar ke KPU Kota Mataram pada hari terakhir pendaftaran atau Kamis sore. Calon Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram dari petahana ini meminta dukungan kepada warga Kota Mataram untuk kembali memberikan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian, membangun dan memajukan Kota Mataram. Dukungan Bapak dan Ibu semuanya agar kami dapat diberikan kesempatan untuk mewakafkan waktu, pikiran, dan tenaga kami untuk bisa melanjutkan pembangunan Kota Mataram yang kita cintai. Kalau menjadi dua ini di tengah-tengah masyarakat agar cita-cita kita semua diinginkan bisa tercapai. Hingga hari terakhir pendaftaran calon Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram, ada 2 pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Mataram, yakni paket harum Mohan Roliskana Mujibur Rahman dan paket akur Lalu Arya Dharma BS dan Uwais Al-Qurnain. Setelah tahapan pendaftaran hari ini, tahapan Pilkada Kota Mataram dilanjutkan dengan pemeriksaan tes kesehatan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Jelang Pilkada serentak 2024 dan Rem 162 Wirabakti cek kesiapan personil dan sarana prasarana, sementara untuk pengamanan Korem 162 Wirabakti siapkan 1.866 personil TNI Angkatan Darat. Sebanyak 1.866 personil TNI AD dipersiapkan Korem 162 Wirabakti untuk pengamanan Pilkada serentak di NTB. Untuk melihat kesiapan seluruh personel dan sarana prasarana yang terlibat dalam pengamanan tersebut, dilaksanakan apel gelar pasukan. Pelaksanaan Pilkada serentak di NTB diharapkan bertanggung jawab dan dilaksanakan secara bahagia dan gembira untuk NTB ke depan yang lebih baik dan maju. Tentunya dengan adanya ini menurut saya yang dilakukan oleh Pak Danrem tadi, beliau mau melihat kesiapan baik itu personil dan peralatan dalam mendukung kegiatan pengamanan Pilkada secara serentak ini. Tentunya harapan kita, himbauan kepada masyarakat, mari kita laksanakan tahapan Pilkada ini ya, secara bertanggung jawab, secara bahagia dan gembira. Dan Rem 162 Wirabakti menekankan kepada seluruh personel TNI untuk menjaga netralitas, melakukan pemetaan daerah rawan konflik, patroli rutin, komunikasi dengan masyarakat, latihan pengamanan pilkada, serta kawal pelaksanaan pilkada. Jadi tadi kita sudah melaksanakan gelar untuk personil jajaran Korem sendiri untuk mengamankan pilkada di Provinsi NTB ini sejumlah 1.866 yang disebarkan di semua wilayah kabupaten kota, termasuk juga ada kekuatan yang standby untuk memperkuat dan melaksanakan patroli-patroli. TNI sesuai tugas fungsinya yang diatur oleh undang-undang, yakni memberikan bantuan pengamanan kepada pemerintah daerah dan Polri. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh Winda Ya, kali ini luar biasa serangannya. bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang Babin Kamtipnas di Desa Selat Narbada Lombok Barat, Aibda Firman Eka Jayadi menjadi motivasi bagi pemuda dan warga setempat karena sukses budidaya anggur di lahan pekarangan rumahnya. Sosok Babin Kamtipmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat Kecamatan Narbada Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian, namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di Desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest, Academic, Julian, Bainconner, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000 dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah.
Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur, dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung, itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang per kilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Bebin Kaptimas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini, pemerintah Desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di Desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman. Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di Desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Warga desa Sambi Bangkol, Gangga, Kabupaten Lombok Utara budidayakan kurma. Uniknya, warna matang kurma ini tak lazim seperti di Arab, coklat pekat, akan tetapi warnanya merah, kuning, bahkan ada yang hijau. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di desa Sambi Bangkol, Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan paritas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenam, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus betul perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.